BTS dapat melakukan aktivitas grup mereka hingga tahun depan karena semua anggota meminta penangguhan pendaftaran. BTS dapat melakukan aktivitas grup mereka hingga tahun depan karena semua anggota meminta penangguhan pendaftaran untuk militer. Sebelumnya, Majelis Nasional memutuskan untuk memasukkan individu-individu di bidang budaya dan seni populer yang berkontribusi dalam meningkatkan status dan martabat nasional untuk dimasukkan dalam manfaat penundaan pendaftaran militer. Banyak yang secara khusus mengaitkan masalah ini dengan BTS, mengingat mereka adalah salah satu dari sedikit penyanyi pria yang telah mencapai status seperti itu di Korea Selatan dan secara global. Selanjutnya, anggota tertua Jin akan memiliki waktu hingga Desember 2022 untuk bergabung dengan militer. Sementara sebagian besar pria Korea harus mendaftar pada usia 28 tahun, BTS telah menerima Hwagwon Order of Culture yang setara dengan urutan nilai budaya kelas 5 dan karenanya dapat menunda pendaftaran mereka hingga usia 30 tahun. Di sisi lain, sebagian besar diskusi dipimpin oleh masyarakat umum dengan para anggota sendiri tidak pernah meminta pengecualian. Tapi pada pagi hari tanggal 25 November, perwakilan dari Kementerian Pertahanan Negara menyatakan dalam Majelis Nasional bahwa definisi yang lebih inklusif dari istilah personel seni dan olahraga memerlukan tinjauan lebih lanjut mengenai berbagai aspek sosial dan konsensus publik. Sebagai akibatnya, Majelis Nasional Korea gagal mencapai konsensus tentang perluasan tindakan pembebasan militer untuk memasukkan seniman budaya populer. Majelis Nasional gagal mencapai kesimpulan membiarkan penyanyi berdampak budaya dikecualikan dari militer, tapi masih ada harapan. Menurut seorang reporter militer untuk Asia A, Majelis Nasional Korea telah berkumpul untuk membahas revisi Undang-Undang Dinas Militer. Dibahas apakah seniman yang memiliki pengaruh budaya dan populer yang mempromosikan prestis nasional akan diizinkan untuk menggantikan dinas militer dengan pekerjaan sukarela. Undang-undang Dinas Militer asli saat ini mengecualikan olahragawan dan seniman yang memiliki pengaruh budaya dengan keterampilan luar biasa tidak termasuk penyanyi. Ini bisa dirujuk pada musisi atau penari balet terkenal. Tapi dengan dampak yang dimiliki BTS secara global dan bagaimana mereka membantu meningkatkan kehormatan nasional, banyak anggota masyarakat telah mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perluasan pengecualian untuk penyanyi dan BTS. Tampaknya dewan yang terlibat masih enggan untuk memperluas pengecualian karena berbagai alasan, salah satunya adalah penurunan sumber daya manusia untuk Korea Selatan karena populasi yang menurun. Administrasi Tenaga Kerja Militer juga mengatakan bahwa penggabungan penyanyi budaya populer ke dalam istilah seni dan personil olahraga memerlukan tinjauan yang cermat dengan mempertimbangkan standar objektif dan konsensus publik. Tapi tidak semua harapan untuk pembebasan hilang. Komnas HAM berencana melanjutkan pembahasan dengan mempersiapkan pengumpulan opini publik di masa mendatang. Tapi sekali lagi BTS tidak pernah menghindari wajib militer. Mereka selalu menyatakan siap apabila ada panggilan untuk menjalani kewajiban mereka sebagai orang Korea ini. Yang kedua, jurnalis Amerika mendapat perhatian dari ARMY setelah mengekspresikan kekagetan pada BTS yang hanya dinominasikan untuk 1 Grammy. Setelah leader RM secara tidak sengaja mengungkapkan spoiler selama siaran langsung mereka, secara resmi diumumkan bahwa BTS dinominasikan untuk penghargaan Grammy dan penampilan duo or grup terbaik untuk Butter. Terlepas dari kegembiraan para penggemar, banyak juga yang kecewa karena itu hanya 1 nominasi, terutama setelah kesuksesan grup sepanjang tahun, termasuk membuat sejarah di American Music Award. Tapi, sepertinya ARMY bukan satu-satunya yang bingung dengan nominasi itu. Wartawan Amerika, Kevin Frazier, baru-baru ini mendapat perhatian dari penggemar setelah wawancara yang dia lakukan dengan CBSN News. Wartawan itu membagikan pandangan tentang BTS dan nominasi mereka dalam video, terutama keterkejutannya pada mereka yang hanya dinominasikan dalam 1 kategori. Mungkin votingnya belum mendunia karena mereka tidak masuk dalam 4 kategori besar, kata Kevin. Tapi bukan hanya popularitas BTS dan kurangnya nominasi yang mengarah pada kesimpulan dan kejutan ini. Kevin kemudian melihat pencapaian grup selama bertahun-tahun. Kamu pikir band seperti BTS yang terus menjual tiket stadion dan beberapa lagu mereka yang lain dalam karya mereka seharusnya dinominasikan untuk 4 kategori besar, tapi ternyata tidak, kata Kevin. Bagi Kevin, inilah yang paling menonjol baginya tentang nominasi. Dia juga menjelaskan bahwa pengakuan dan ketenaran BTS bersifat global dan seharusnya menghasilkan lebih banyak pengakuan melalui nominasi Grammy.
Dia tidak sendirian dalam keterkejutan itu. Untuk dinominasikan untuk Grammy, artis harus memasukkan diri mereka ke dalam kategori. Pada bulan Oktober, sebuah daftar dirilis menunjukkan bahwa BTS telah menunjukkan untuk dinominasikan dalam beberapa kategori, sehingga yang dipilih hanya satu yang mengejutkan para penggemar. Tapi ini bukan pertama kalinya pengakuan Grammy terhadap BTS dikritik. ARMY memperhatikan bahwa sementara presenter selebriti lainnya diberi deskripsi, BTS tidak memilikinya di bawah nama mereka. ARMY juga menyuarakan keprihatinan ketika BTS muncul untuk mengumumkan kategori nominasi lain untuk Best Alternative Music Album. Sementara artis lain diberi beberapa kategori untuk diumumkan, para anggota BTS harus bergiliran menyebutkan 5 nominasi untuk kategori yang satu ini. Ini adalah beberapa dari banyak tuduhan standar ganda yang ditujukan kepada grup selama acara nominasi Grammy. Meskipun masih merupakan kehormatan besar untuk dinominasikan, para penggemar percaya bahwa grup itu pantas mendapatkan lebih banyak mengingat pencapaian dan kesuksesan mereka selama setahun terakhir. Yang ketiga, J-Hope mengucapkan terima kasih kepada anggota dan ARMY dalam momen Weverse terbarunya. J-Hope berbagi momen Weverse dan kami yakin ARMY meleleh mendengar ucapan terima kasihnya yang tulus. Jadwal kemarin membuat saya berangkat ke The Late Late Show lebih awal saat fajar menyingsing, dan saya punya begitu banyak hal yang berjalan di otak saya, sehingga saya tidak bisa tidur sedikit pun pada malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya, saya memberi diri saya rasa hormat berpikir pada diri sendiri. Kamu menanggung ini. Begitu sampai di hotel, saya makan, mandi, lalu pingsan. Kalau saya harus melakukannya sendiri, saya tidak akan mampu menanggung seluruh jadwal saya. Anggota saya berada di sekitar saya dan membuat saya tertawa, sehingga saya tidak lelah, dan sorakan dukungan ARMY seperti minuman energi. Semua ini membuat segalanya menjadi mungkin. Inilah sebabnya mengapa terima kasih saya agak terlambat. Nominasi Grammy, ARMY, kamu membuat ini mungkin. Saya memikirkan hal-hal seperti apakah mungkin, dan menyadari bahwa saya membatasi diri pada bingkai dengan berpikir seperti itu. Saya telah memutuskan untuk lari sambil memimpikan mimpi tanpa tidur, bersama teman-temanku yang luar biasa dan bersama ARMY yang handal. Jangan takut, ayo pergi, aku mencintaimu, Borahe, tulis J-Hope di Weverse. Kita sangat senang melihat J-Hope begitu terbuka dengan cintanya dan terima kasih kepada anggota lain dan ARMY. Dia berbagi selfie lucu yang juga memberikan ciuman pada semua orang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.